Pemirsa, sektor usaha dan bisnis cukup terpengaruh dengan adanya wabah COVID-19, termasuk sektor bisnis keuangan. Karena itu, Bench Assurance menjadi salah satu andalan dalam memasarkan produk pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Cara ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat jika ingin memproteksi kesehatannya. Dampak wabah COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak pada semua bidang usaha dan bisnis, termasuk di dalamnya sektor bisnis keuangan. Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Bambang Muktiriadi menilai, selama masa pandemi COVID-19, seluruh sektor bisnis keuangan mengalami penurunan, meskipun ada pertumbuhan yang cukup bagus pada bulan Maret lalu. Menurutnya, hambatan terbesar adalah kewajiban tatap muka dengan nasabah sesuai peraturan OJK nomor 23 tahun 2015. Karena itu, kanal distribusi Bench Assurance menjadi salah satu andalan dalam memasarkan produk pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bambang menambahkan, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan masih bisa dipasarkan oleh agen Bench Assurance. Jika membutuhkan, masyarakat diimbau agar tetap menghubungi agen asuransi. Seperti bisnis keuangan yang lainnya, pada saat pandemi COVID-19 ini, bisnis asuransi, terutama Bank Assurance, juga diproyeksikan akan mengalami penurunan meskipun sampai dengan Maret 2020 ini masih tumbuh cukup baik. Salah satu hambatan atau tantangan bagi bisnis Bank Assurance adalah kewajiban untuk melakukan tatap muka dengan nasabahnya sesuai dengan POJK nomor 23 tahun 2015. Adapun mengenai produk asuransi lainnya seperti asuransi jiwa dan kesehatan, itu masih bisa dilakukan termasuk oleh agen Bank Assurance. Jadi bagi masyarakat yang masih membutuhkan, silahkan menghubungi agen asuransinya masing-masing. Di sisi lain, perbankan dan perusahaan asuransi pun memutar otak untuk memasarkan produknya, seperti Bank Danamon Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memperkuat kerjasama Bench Assurance hingga tahun 2036 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu, keluarga, dan pelaku usaha yang bertumbuh semakin baik. Kedua pihak ini akan memperkuat dan menyediakan solusi keuangan yang diciptakan khusus dan beragam bagi nasabahnya, termasuk dana pensiun, perlindungan kesehatan, dan asuransi syariah. Berbagai solusi itu akan didistribusikan lewat kantor cabang Danamon di seluruh Indonesia, layanan digital Danamon, dan anak usaha Danamon, yakni PT Adira Dinamika Multifinance. Sejak tahun 2011, Bank Danamon dan Manulife sudah terjalin dengan memberikan solusi keuangan bagi nasabah. Lewat kerjasama ini, pada tahun 2018 lalu, Bank Danamon membukukan pendapatan biaya dari Bench Assurance sebesar Rp384 miliar atau 12% dari tahun 2017. Agen baik yang mungkin punya pengetahuan teknologi atau tidak, yang sedang, yang muda, yang tua itu bisa mengoperasikannya dengan mudah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Danamon dan Manulife tetap berkomitmen untuk melindungi nasabahnya dari berbagai risiko. Karena itu, nasabah tetap bisa mendapatkan layanan untuk memiliki perlindungan non-unit link dengan tetap berada di rumah, di mana agen akan menghubungi calon nasabah dan mengirimkan dokumen yang dibutuhkan. Okay, we would like to count down together, ladies and gentlemen. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, this is our ribbon cutting. Sementara itu, selama kemitraan Manulife dan Danamon ini berlangsung, klaim terbesar yang dibayarkan Manulife tercatat sebesar Rp4,6 miliar berupa manfaat meninggal dunia.
total klaim khusus terkait COVID-19 yang dibayarkan Manulife per 13 April 2020 mencapai 1,635 miliar rupiah. Selfie Wang, CTV.